Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Ayu Lestari akan menjelaskan tentang percobaan IPA tingkat SLTP atau SMP, khususnya untuk percobaan biologi. Percobaan IPA SMP. Permendikbud nomor 26 tahun 2016 lampiran 6. Permendikbud tahun 26 tahun 2016 lampiran 6 membahas tentang kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD pelajaran IPA SMP atau MTS pada kurikulum 2013, ditetapkan dengan pertimbangan untuk menyesuaikan kurikulum kebutuhan pendidikan saat ini sehingga diperlukan perbaikan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang mengakomodasikan prinsip-prinsip untuk memperkuat proses pembelajaran. Beberapa contoh kompetensi dasar yang terdapat dalam Permendikbud nomor 26 tahun 2016 lampiran 6 yaitu kelas 7 ada KD 3.6 mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. KD 4.6 membuat model struktur sel tumbuhan atau hewan. Kemudian ada kelas 8, KD 3.5 menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. KD 4.5 menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Untuk kelas 9, KD 3.7 menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. KD 4.7 membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Percobaan IPA Biologi SMP. Kelas 7, yang pertama siswa belajar mengenal bagian-bagian mikroskop dan fungsinya. Siswa melakukan praktikum untuk mengenali bagian-bagian jaringan hewan dan tumbuhan dengan menggunakan mikroskop. Siswa melakukan pengamatan hewan-hewan renik yang termasuk dalam kelompok protozoa dan jamur dengan menggunakan mikroskop. Siswa melakukan percobaan uji larutan asam dan larutan basa. Siswa mengidentifikasi dan mengelompokkan beberapa jenis hewan di laboratorium. Siswa melakukan percobaan tentang adaptasi makhluk hidup dengan lingkungannya. Siswa melakukan pengamatan respon makhluk hidup terhadap perubahan dan rangsangan dari lingkungan. Siswa latihan melakukan pengawetan hewan dengan menggunakan bahan pengawet formalin. Kemudian siswa latihan untuk melakukan pembedahan hewan dengan memakai katak sebagai hewan cobaan. Untuk percobaan IPA khususnya biologi pada tingkat SMP kelas 8, yang pertama siswa melakukan pengamatan rangka dan membedakan berbagai jenis tulang yang membentuk tubuh makhluk hidup. Kemudian siswa melakukan praktikum uji karbohidrat pada beberapa jenis makanan. Siswa melakukan pengamatan sistem pencernaan makanan melalui carta. Siswa melakukan percobaan sistem pernapasan pada manusia dan mengukur kapasitas paru-paru. Siswa melakukan pengamatan peredaran darah pada ikan dengan menggunakan mikroskop. Siswa melakukan percobaan uji fotosintesis pada tumbuhan. Siswa melakukan percobaan sistem ekskresi, melakukan percobaan difusi dan osmosis. Siswa latihan membuat media pembelajaran IPA. Siswa melakukan pengamatan macam-macam gerak pada tumbuhan. Siswa membuktikan kapilaritas batang dan daya isap daun pada tanaman dengan menggunakan tanaman pacar air. Siswa melakukan pengamatan struktur bunga. Selanjutnya percobaan IPA untuk kelas 9. Siswa melakukan pengamatan alat reproduksi pada manusia melalui gambar, carta, dan OHP dan OHT. Siswa mempelajari dan melakukan percobaan cara mencangkok tanaman, stek, dan okulasi. Siswa melakukan pengamatan perkembangbiakan secara vegetatis alami pada tubuh tumbuhan. Siswa melakukan pengamatan pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman kacang. Siswa melakukan pengamatan pengaruh auksin terhadap pertumbuhan tanaman dengan menggunakan tanaman kembang kertas. Siswa melakukan simulasi seleksi alam dengan menggunakan karton dan kuku kertas. Siswa melakukan percobaan tentang bioteknologi dengan memanfaatkan mikroorganisme seperti membuat tape, yogurt, tempe, dan roti. Selanjutnya, siswa membuat lab mini dengan membuat gambar tentang adaptasi dengan berbagai jenis lingkungan hidup dan membuat gambar contoh adaptasi ikan dengan berbagai lingkungannya. Siswa melakukan pengujian zat-zat makanan pada berbagai bahan makan seperti adanya amilum, protein, glukosa, dan lemak. Siswa melakukan pengamatan terhadap berbagai macam variasi makhluk hidup. Siswa melakukan
penentuan gen dominan, gen resesif, dan sifat keturunan melalui praktikum. Siswa menentukan perbandingan fenotip dan genotip pada keturunan melalui papan. Petunjuk penggunaan kit IPA. Berdasarkan IPA dasar, IPA terapan, dan teknologi percobaan IPA dengan menggunakan kit IPA yang didistribusikan di beberapa SMP atau MTS dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, kit mekanika untuk KD 3.2 dan KD 3.3. Yang pertama yaitu langkah-langkahnya aktivitas mengidentifikasi jenis gerak menggunakan troli pada kit mekanika untuk membedakan GLB dan GLBB menggunakan ticker timer. Jika lintasan titik berjarak sama berarti GLB, sedangkan jika semakin lama titik-titik semakin merapat berarti GLBB dipercepat, sedangkan jika sebaliknya berarti GLBB diperlambat. Rangkaian alat dapat dilihat dalam buku manual kit. Gantungkan katrol pada statif, lilitkan benang dengan ujung yang satu diberi beban, sedangkan ujung lainnya dipasang dinamometer. Dibandingkan berat beban dengan gaya yang tertunjuk pada dinamometer. Gabungkan dua katrol, salah satu katrol dapat bergerak, lihat petunjuk manual di kit, ukur massa beban, dan lihat gaya yang terbaca pada dinamometer. Yang kedua, kit hidrostatik dan kalor untuk KD 3.4. Tutupkan beker gelas kosong berisi udara dengan balon, kemudian celupkan bagian bawah beker gelas tersebut ke dalam air yang dipanaskan. Amati keadaan balon setelah beberapa ruangan udara dipanaskan. Panaskan batang aluminium, tembaga, seng, dan salah satu ujungnya dengan menggunakan lilin. Kemudian tempelkan 3 alat ukur suhu pada 3 posisi yang berbeda, salah satu ujung logam. Amati bahan mana yang temperaturnya cepat naik. Yang terakhir, panaskan es, lilin, dan parafin dan amati perubahan wujud yang terjadi. Kemudian yang ketiga ada kit optik untuk KD 3.12 menggunakan lensa cekung dan cembung untuk menentukan bayangan nyata dan maya. Pasang sumber cahaya halogen, kisi 4 goresan dan meja lintasan sinar. Letakkan cermin cekung, cembung, dan datar serta lensa cembung cekung pada meja sinar dan amati pembentukan sinar pantul dan biasnya. Yang keempat ada lagi kit hidrostatik dan kalor untuk KD 3.8 yaitu aktivitas 1 dan 2 dihubungkan 2 piston suntikan luas A berbeda dengan selang yang diisi dengan air, kemudian tekan piston besar dan kecil dan rasakan perbedaan gaya yang diberikan. Kemudian yang terakhir ada kit listrik dan magnet untuk KD 4.4. Buat elektroskop dengan menggunakan botol mineral, bagian tutupnya dipasang 2 helai aluminium foil. Gosok balon dengan rambut, kemudian dekatkan pada ujung aluminium foil dan amati gerakan 2 helai aluminium foil tersebut. Untuk KD 3.5, sambungkan bola lampu dengan tegangan DC dalam rangkaian tertutup, ukur kuat arus secara seri dan beda potensial secara paralel pada rangkaian lampu dengan multimeter. Buktikan persamaan hukum Ohm. Lihat petunjuk manual kit listrik dan magnet untuk melakukan percobaan yang lain. Manfaat dari kit praktikum IPA. Alat peraga atau kit IPA merupakan alat yang efektif dalam meningkatkan kompetensi peserta didik dalam membaca objek dan peristiwa, menerapkan konsep-konsep IPA di alam, dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang relevan. Yang pertama, pemanfaatan kit mekanika. Biasanya digunakan untuk menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Yang kedua, pemanfaatan kit hidrostatik dan kalor, biasanya untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda, serta perpindahan kalor, atau untuk menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, gaya apung, dan kapilaritas, misalnya dalam batang tumbuhan. Yang ketiga, pemanfaatan kit optik biasanya digunakan untuk percobaan tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Yang terakhir, pemanfaatan kit listrik dan magnet biasanya digunakan untuk percobaan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, eksperimen untuk menunjukkan rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup, eksperimen untuk menyelidiki karakteristik rangkaian listrik terkait hukum Ohm dan hukum Kirchhoff, eksperimen untuk menunjukkan induksi elektromagnetik dan prinsip elektromagnetik. Pemanfaatan alat laboratorium non-kit. Alat-alat laboratorium yang digunakan untuk praktikum IPA ada yang sudah dikemas dalam bentuk kit, namun sebagian besar untuk IPA fisika.
Banyak alat di luar kit yang bisa digunakan untuk kegiatan praktikum IPA sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam kompetensi dasar. Contohnya, yang pertama menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi termasuk fotosintesis, menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Kemudian menyajikan karya tentang proses dan produk teknologi sederhana yang ramah lingkungan. Kemudian ada menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Contoh percobaan di laboratorium. Contoh percobaan non-kit atau percobaan di laboratorium yang pertama, percobaan pencemaran air. Alat dan bahannya ada toples berwarna bening, indikator universal, gelas ukur. Bahannya itu ada sampel air seperti sumur, kolam, sungai, limbah, sabun atau bekas cucian pakaian. Cara kerjanya, ukurlah sampel air yang akan diteliti menggunakan gelas ukur masing-masing 1000 ml. Masukkan sampel air yang telah diukur pada langkah pertama ke dalam toples yang telah diberi label. Amati masing-masing sampel air dan catat warna dan bau serta ada tidaknya endapan masing-masing sampel. Catat hasilnya pada tabel. Ukurlah pH masing-masing sampel air dengan menggunakan indikator universal. Catat hasilnya pada tabel. Yang kedua, ada percobaan mengamati bakteri dengan alat mikroskop, cangkir kosong, pipet tetes, gelas objek, dan kaca penutup. Dengan bahannya ada yogurt dan air. Cara kerjanya yaitu ambil sedikit yogurt, sekitar setengah sendok teh, lalu masukkan ke dalam cangkir yang bersih. Selanjutnya ditambahkan sebanyak 2 sendok teh air. Campurkan yogurt dan air sehingga menjadi suatu larutan homogen. Gunakan pipet tetes untuk mengambil yogurt, teteskan setetes pada gelas objek. Pastikan untuk tidak mengambil lebih dari setetes. Tempatkan kaca penutup pada tetesan yogurt dan amati gelas objek dengan menggunakan mikroskop. Yang terakhir, contoh percobaan IPA yang menggunakan bahan dari lingkungan. Potensi lingkungan sebagai media belajar perlu dikenali melalui kegiatan inventarisasi dengan meliputi kegiatan mengumpulkan sejumlah informasi yang dapat dijadikan acuan, sewaktu-waktu memanfaatkan lingkungan sebagai media belajar. Contoh percobaan IPA yang menggunakan bahan dari lingkungan itu ada percobaan kalsium pada tulang. Alat dan bahannya ada tulang paha ayam sejumlah 2, ada cuka dan ada wadah plastik serta tutupnya. Cara kerjanya, membersihkan tulang terlebih dahulu secara menyeluruh sebelum dibungkus dalam wadah plastik dan menempatkan tulang dalam lemari es beberapa hari. Menempatkan tulang paha dalam 2 wadah plastik dan memberi label wadah cuka dan oven. Tempatkan tulang ke wadah plastik dan rendam dengan cuka, kemudian tutup wadah tersebut dengan rapat. Biarkan tulang tadi selama 3 hari. Setelah 3 hari, buanglah air cuka dan lap tulang dengan lembut. Kemudian yang perlakuan kedua, panggang tulang pada oven dengan panas 250 derajat selama kurang lebih 3 jam. Keluarkan tulang dari oven dan biarkan sampai tulang dingin. Kemudian amati apa yang terjadi pada 2 tulang dengan perlakuan yang berbeda tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.